Ksatria pemberani, Kofi. Dahulu kala ada seorang anak laki-laki Afrika yang pemberani bernama Kofi. Kofi menyukai cerita tentang satria yang menolong orang lain. Suatu hari, Kofi memutuskan untuk menjadi satria juga. Dia mengenakan baju besi berkilau yang terbuat dari panci dan wajan dan membawa pedang kayu. Kofi pergi berpetualang untuk menolong orang-orang di desanya. Dia melihat seorang petani yang hewan ternaknya hilang. Kofi membantu menemukannya. Kemudian, dia melihat seorang teman yang sedih karena kehilangan layang-layang. Kofi memanjat pohon dan mendapatkannya kembali. Orang-orang mendengar tentang tindakan berani Kofi. Mereka memanggilnya Sir Kofi dan bersorak untuknya. Kofi merasa senang dan bangga. Dia terus membantu orang dengan senyum lebar. Dia membantu memperbaiki gerobak yang rusak, menemukan mainan yang hilang, dan bahkan menghibur orang yang sedang bersedih. Desa Kofi menjadi tempat yang lebih bahagia karenanya. Demikianlah kisah Ksatria pemberani. Kofi mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dalam membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Teman terbaik. Dahulu kala di Jepang, ada 3 anak laki-laki, Hiro, Kenji, dan Tero. Mereka tinggal di sebuah desa kecil. Hiro suka menggambar, Kenji suka berlari, dan Tero senang bermain dengan binatang. Pada suatu hari yang cerah, Hiro menggambar sebuah gambar pegunungan yang penuh warna. Kenji melihatnya dan berkata, "Wow, Hiro itu luar biasa." Tero bergabung dengan mereka dan membawa seekor tupai yang ia temukan. Mereka bermain dengan gembira. Setiap hari, mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama. Mereka tertawa, berlari, dan menjelajah. Suatu hari, badai datang. Gambar Hiro menjadi basah. Lari Kenji terhenti, dan binatang-binatang Tero bersembunyi. Mereka merasa sedih, tapi kemudian mereka melihat matahari bersinar setelah hujan. Kita mungkin berbeda, tapi kita tetap berteman selamanya, kata Hiro sambil tersenyum. Kenji menambahkan, sama seperti matahari terbit. Tero berkata, dan seperti binatang, kita tetap bersatu. Persahabatan mereka semakin kuat, seperti pohon-pohon tinggi di sekitar mereka. Demikianlah kisah 3 sahabat, Hiro, Kenji, dan Tero di Jepang kuno, mengajarkan kepada kita tentang nilai persahabatan yang indah dan bagaimana perbedaan membuat kita menjadi istimewa. Rasa syukur mobil yang menggerutu. Dalam dunia imajiner, mobil dan truk bisa berbicara seperti halnya manusia. Mereka melaju dan meliuk-liuk di sekelilingnya. Satu mobil, namanya Carl, selalu mengeluh. Jalanannya bergelombang, gerutunya. Cuacanya terlalu panas. Teman-teman Carl akan berkata, "Berbahagialah Carl, kita beruntung bisa berkendara." Pada suatu hari yang cerah, ban mobil Carl kempes. Dia tidak bisa bergerak. Teman-temannya berkumpul untuk membantu. "Kami akan memperbaikinya, Carl," kata mereka. Carl merasa khawatir. Ia melihat bagaimana teman-temannya bekerja sama untuk memperbaiki bannya.
Setelah beberapa saat, ban mobil Karo berhasil diperbaiki. Ia merasa sangat senang. Ia melihat ke sekeliling dan melihat teman-temannya. "Terima kasih," kata Karo sambil tersenyum. "Saya bersyukur memiliki kalian semua." Sejak hari itu, Karo berhenti mengeluh. Ia menyadari betapa indahnya hidup ini. Jadi, kisah mobil yang suka mengeluh, Karo mengajarkan kita nilai yang luar biasa dari bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Perjalanan besar sang biji ek kecil. Suatu ketika, ada sebuah biji pohon ek kecil. Biji pohon ek itu hidup di sebuah pohon besar. Suatu hari, angin bertiup dan biji pohon ek itu jatuh. "Oh tidak," kata biji pohon ek. Biji pohon ek itu berguling-guling. Ia melihat banyak hal, siput, burung, dan sebuah sungai kecil. Ia berhenti di tepi sungai dan melihat ke dalam air. "Kemana aku akan pergi?" tanya biji pohon ek. Air membawa biji pohon ek ke tempat yang lembut dan nyaman. Biji pohon ek sangat senang berada di sana. Ia tetap tinggal di dalam tanah dan merasa hangat. Hujan turun dan matahari bersinar. Biji pohon ek itu tumbuh dan berkembang. Ia berubah menjadi pohon yang tinggi dengan cabang-cabang yang besar. Burung-burung membuat sarang di dahan-dahannya. Tupai-tupai bermain di batangnya. Biji pohon ek itu tidak lagi kecil. Ia telah menjadi pohon yang kuat, memberi keteduhan dan menjadi rumah bagi banyak orang. Jadi, kisah biji pohon ek kecil mengajarkan kita bahwa hal-hal yang kecil sekalipun dapat tumbuh menjadi besar dan penting. Waktu tidur yang berani. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki bernama Laim. Laim selalu ketakutan sebelum tidur. Dia pikir bayangan dan suara adalah monster yang menakutkan. "Ayah, aku takut," katanya. Ayah Laim mengetahui hal ini. Dia berkata, "Ayo kita pergi berpetualang." Mereka berjalan ke kamar Laim. Laim melihat sebuah bayangan besar di dinding. "Monster," pikirnya. Ayahnya menyalakan lampu. "Lihat, itu hanya boneka beruang yang membuat bayangan." Kemudian, mereka mendengar suara seperti debu. "Monster," Laim berpikir. Laim tersenyum. "Bukan monster," katanya. Ayahnya membuka lemari. "Lihat, itu hanya pakaian yang berjatuhan." Laim terkikik. "Bukan monster," katanya. Ayah Laim menunjukkan lebih banyak benda kepadanya. Setiap kali, Laim melihat benda-benda itu tidak menakutkan. "Kamu aman, Laim," kata ayahnya. Laim merasa senang. Dia memeluk ayahnya dan pergi tidur. Dia memejamkan mata dan tahu bahwa tidak ada monster yang menakutkan. Jadi, kisah Laim yang berani tidur mengajarkan kita bahwa terkadang sesuatu yang terlihat menakutkan, sebenarnya tidak.